Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Vincentius Marvin dengan NRP 2121003 dari Universitas Kristen Maranatha, jurusan Teknik Sipil semester 2. Di pelajaran komputer grafis, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara untuk membuat grid, level, kolom, dan balok. Ya, langkah awal kita klik model, kita buka Revit, setelah itu kita klik model new, habis itu kita pilih template-nya dulu, kita pilih template architectural template, create new-nya kita tetap di project, setelah itu kita oke. Setelah muncul di laman seperti ini, kita akan membuat grid. Grid adalah rangkaian struktur garis yang membentuk suatu susunan rangka yang digunakan untuk menyusun dan mengatur gambar dalam kerangka 2 dimensi. Kalian bisa mulai mencari grid ada di arsitektural, di bagian datum sebelah sini grid, atau kalian bisa tulis klik GR juga, ataupun di struktural sama di bagian datum grid. Grid sendiri, setelah itu kalian bisa klik grid. Habis itu kalian bisa buat seperti garis seperti ini, panjangnya bebas. Nah, itu saya akan membuat jaraknya 500, 5000 lebih tepatnya. Sebelum itu kalian bisa klik UN untuk milih unit. Kalian ganti lengthnya sesuka kalian, bisa milimeter. Nah, sekarang saya akan menggunakan cm. Klik cm, lalu oke. Sudah terganti cm semua. Cm di sini, kita klik oke. Itu kita lanjut grid lagi, kita pilih 500. Kalian bebas boleh membuat grid sebanyak apapun yang kalian mau. Kali ini saya akan membuat 5. Nah, 5 di grid dari ke arah vertikal itu 1 2 3 4 dan 5. Dan sekarang saya akan membuat yang horizontal. Saya pilih jarak segini ke sana, dan di sini harusnya munculnya huruf A, B, C. Karena munculnya angka, kalian bisa klik 2 kali lalu ganti ke A. Bentar, untuk yang keduanya sama, kalian bisa grid lagi, ataupun kalian bisa copy dari grid yang ini. Saya akan membuat jaraknya sama, 500 juga. 500 juga, 500 juga untuk setiap grid yang vertikal. Nah, setelah itu kalian bisa atur panjangnya juga dari sini, bisa dinaik turunkan, bisa dipanjang pendekkan. Dan seperti inilah gridnya jika sudah selesai. Dan jika kalian telah selesai membuat grid, kalian perlu membuat level. Untuk memunculkan level ada di arsitektural juga, bagian datum. Saya akan jelaskan tentang level. Level adalah penentuan ketinggian dari suatu gambar rencana yang akan dibuat. Kalian, karena level di bagian arsitektural di sini tidak terbuka, kalian harus masuk ke project browser. Di bagian elevasi ada east, north, south, west. Kalian bisa pilih klik east-nya, sebagai contoh pilih east. Habis itu kalian bisa pilih level. Terus kalian bisa gambar dari atas ke sini. Misal kalian bikin, karena saya akan membuat level di bawahnya lagi, saya akan membuat turun di sini 200. Ataupun jika tidak pas, kalian bisa tulis 200 di sini. Lalu kalian tarik ke sebelah sana. Lalu kalian klik. Karena tadi ada di bawah, jadi sudah otomatis biru. Jika levelnya ada di atas, di bagian atas seperti ini, misal di atas 400, 800 seperti ini, levelnya akan hitam dan kalian harus bagian grid ini harus naikkan supaya pas di atas.
seperti itu. Tapi karena saya akan menggunakan level yang di bawahnya, jadi yang level 4 ini akan saya buang. Lalu kalian bisa mengganti nama level ini dengan cara klik bagian level 3-nya, kalian klik, terus kalian ganti nama, misal fondasi, enter. Lalu kalian bisa klik untuk elevasinya, bisa kalian ganti juga, bisa min 200, min 300, min berapa, karena saya menggunakan min 200 jadi temukan min 200. Setelah itu kalian bisa lihat juga di north, dan harus pas bagian semua grid dan level ini saling bertemu. South, west, seperti itu. Nah, jika kalian sudah selesai membuat grid dan level, kalian akan membutuhkan kolom. Kolom sendiri adalah elemen struktur yang meneruskan tekanan pada struktur di atas kepada struktur yang ada di bawah kolom. Kolom terbagi menjadi dua, yaitu ada kolom arsitektural dan kolom struktural. Kolom struktural sendiri adalah kolom yang dirancang untuk menahan beban di atasnya. Sedangkan kolom arsitektural adalah kolom yang tidak menahan beban di atasnya. Sekarang kalian masuk ke bagian arsitektural, bisa pilih kolom lalu pilih struktural, ataupun dari struktural kalian bisa langsung klik kolom. Nah, setelah itu kalian, jika pilihan kalian tidak ada di sini, maaf, kalian bisa klik kolom, lalu ke bagian edit type di sini, ataupun insert, lalu load families. Kalau saya lebih enak menggunakan edit type, lalu load. Setelah itu kalian buka ke US metric, itu cari ke bagian struktural kolom, klik 2 kali, lalu pilih konkret karena kita menggunakan strukturnya beton. Kalian bisa klik konkret, lalu pilih kolom yang kalian inginkan. Karena saya akan menggunakan konkret square column, lalu kita open. Nah, setelah kita open, kalian bisa menentukan tipenya di sini. Jika sudah ada 300 kali 300, 450 kali 450, 600 kali 600, 750 kali 750. Jika tidak ada yang sesuai, kalian bisa duplikat dulu salah satunya. Terus kalian ganti di sini. Misal 150 kali 150. Jika sudah, tekan OK, dan setelah sudah diganti, kalian jangan lupa dimensinya kalian ganti di sini adalah 150. Seperti itu. Oke, sekarang setelah itu kita OK. Nah, dan sekarang kita bisa memasang kolomnya di bagian sini. Nah, jika muncul warning seperti ini, bagian kolom tidak akan terlihat di bagian floor plan, atau jika kalian melihat klik 3D, kolom akan muncul seperti ini, tapi tidak muncul di bagian floor plan. Jadi caranya adalah kalian masuk ke view, setelah itu ke plan view, klik di sini, terus ada structural plan, kalian bisa klik, lalu level 1 dan level 2 kalian bisa klik kontrol, tahan, lalu klik level 2 dan level 1, lalu OK. Lalu di bagian project browser akan muncul structural plan level 1 dan level 2. Jika kalian klik level 1, maka terdapat kolom yang tadi kalian pasang di level 1. Gitu. Nah, setelah itu kalian bisa pilih elevasinya di base offset di sini. Di base levelnya bisa fondasi, terus top levelnya saya pilih ke level 2. Jadi jika saya klik level 2, maka kolom saya akan muncul sampai level 2 di 3D, dan kolom saya panjang sampai ke atas. Maaf, ini tadi saya klik. Setelah itu kalian bisa lanjut lagi ke structural plan level 1, lalu pasang kolom di tempat yang kalian inginkan. Caranya sama seperti tadi, ke kolom,
Jika sudah ada yang kalian bisa klik seperti ini, bisa saya pasang di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kalian bisa klik dulu ini di sini. Nah, kalian bisa atur semua juga di pondasi top levelnya ini, bisa kalian ganti ke level 2 jika ingin sampai atas. Jika hanya ingin sampai level 1, kalian bisa klik top levelnya di level 1 di bagian properties. Jika kalian tidak ingin langsung menempelkan banyak kolom, kalian bisa ke kolom, lalu ke add grid, blok dari kanan bawah sini ke kiri atas. Seperti itu. Maka kolomnya akan muncul di sini, di tempat yang sudah kalian blok. Add grid, blok dari sini sampai sini, misal segini. Jika sudah, kalian bisa tekan finish, maka kolomnya akan muncul begitu. Masih melanjutkan bagian kolom yang tadi, kalian jika melihat di sini kan kolomnya masih ada di base levelnya pondasi dan top levelnya 1, dan di kolom yang ini base levelnya pondasi dan top levelnya level 2. Jika kalian ingin melakukan hal yang serupa seperti kolom di sini kepada kolom yang lain, kalian bisa klik kontrol lalu klik kolomnya yang kalian inginkan, misal 4 ini saja karena saya hanya ingin 4 yang ada di sini. Kalian bisa klik top levelnya di sini, ganti ke level 2. Setelah itu kalian escape. Maka jika kalian lihat ke level 2, kolom kalian sudah pas sama level 2, dan kolom yang tadi di level 1 di bagian kanan sini hanya ada sampai di sebelah kanan. Kalian bisa lihat di lantai 2 di bentuk 3D, kolomnya akan berbentuk seperti ini. Jika bangunan kalian 2 lantai, kalian bisa klik kolom, select all inside ini, kalian bisa in entire project, lalu kalian bisa klik copy di sini, copy to clipboard. Setelah itu kalian bisa paste dan allocate to selected level. Di sini bangunan kalian akan tercopy ke lantai 2 jika bangunan kalian memiliki 2 lantai. Karena bangunan saya 1 lantai, jadi saya tidak menggunakan. Nah, setelah kalian selesai membuat kolom, lanjut ke bagian selanjutnya, kalian akan membuat balok. Balok itu terdapat di bagian struktural, yang kalian cari struktural lalu bin. Balok sendiri adalah struktur kaku yang dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen kolom penopang. Jadi kalian bisa klik bin di bagian sini. Nah, kalian jika bin kalian merasa tidak cocok dengan ini, kalian bisa edit type ke load, atau kalian bisa melalui insert terus load empty. Saya akan melakukan dengan cara edit type lalu ke load. Setelah itu kalian cari ke bagian US metric lagi, ke libraries ini, libraries US metric. Setelah itu kalian cari ke structural framing, klik lalu pilih konkret karena balok kita menggunakan beton. Lalu kita pilih balok yang kalian ingin. Saya akan menggunakan konkret rectangular bin. Klik open. Setelah itu kalian bisa atur tipenya. Di sini tipenya sudah disediakan 400 x 800 dan 300 x 600. Jika ada tipe yang merasa jika tipe ini tidak cocok dengan kalian bisa klik duplicate lalu ganti di sini, bisa 15 x 300. Itu cuma namanya saja. Jadi setelah kalian ganti ini dengan 15 x 300, oke, kalian ganti di dimension dan height-nya. Di dimensionnya misal kalian ingin 15, kalian bisa ganti dimension dengan 15,
dan headnya 30. Jika kalian ingin tahu bentuknya, kalian bisa klik preview. Nanti akan muncul bentuknya di bagian sebelah kiri. Karena saya akan sudah cocok dengan 300 kali 600, lalu di OK. Setelah itu kalian bisa pasang pin di bagian sini, sampai sini, terus lanjutkan lagi dari sini sampai sini. Jika ingin lebih cepat, kalian bisa on grid lagi seperti tadi, caranya sama. Lalu blok dari kanan bawah, misal saya hanya ingin ini saja, bisa klik lepas, lalu kalian finish. Nah, jika ada bin yang tidak kalian butuhkan, kalian bisa klik gridnya di sini, lalu kalian delete. Karena mungkin satu-satu lama, kalian bisa klik sambil klik kontrol, lalu klik lagi, lalu kalian dan hanya ada di bagian sini bin yang muncul. Jika butuh di lantai 2, kalian tinggal masuk ke bagian struktural lagi, struktural plan L2, terus kalian ke bin lagi seperti tadi, lalu on grid boleh, di blok lagi seperti ini, dan di finish. Lalu kalian lihat 3D nya dan balok kalian jadi seperti itu untuk lantai 1 dan lantai 2. Karena sekarang saya hanya membutuhkan bangunan ukuran sekecil ini, jadi saya akan menghapus bagian wall yang tidak terpakai. Lalu kalian juga bisa mengatur grid yang ada di sini. Ini juga sama, bisa kalian kecilkan. Karena gambar tidak di tengah, kalian bisa blok, lalu pencet M, ataupun gambar arah panah ini move, lebih tepatnya MV, itu kalian pastikan gambarnya di tengah, lalu klik, dan gambar kalian sudah ada di tengah seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang lumayan menyinggung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.